Nyalain mas. Hah? Nyalain. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama saya Probotisna di kesayangan kalian dalam misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih bisa menghubungi teman-teman. Walaupun pada kesempatan malam hari ini saya nggak bersama Mbah Wongso ya. Karena Mbah Wongso posisinya sekarang sedang demam di tenda. Namun kita tinggal, akan tetapi juga Mbah Wongso sudah minum obat-obatan. Dan alhamdulillah juga buat dulur Tarkimin yang sudah memberikan perbekalan ya. Betul. Alhamdulillah perbekalan juga sudah diantar sama Mas Ijal ke tempat kami. Insya Allah kami tidak kekurangan bahan makanan. Oke ya. Terus juga pada malam hari ini saya sudah selesai dalam puasa membisu, yang pada akhirnya saya diutus oleh Bang Adimin suruh menemui beliau. Namun lokasinya ini arahnya ke sini. Nanti kita coba berjalan ya. Betul. Kita videokan aja ya. Iya, siap. Oke. Wah ya, kita jalan jam 2 malam di mana ini? Wah, suasananya luar biasa. Hah? Luar biasa ya mas. Jam 2 malam itu teman. Naiknya itu lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini mendekat apa ya? Ini lur. Naik banget lur. Mantap. Banget ini ya. Asli. Mantap nggak? Mantap. Pagi-pagi ini lur, jam 2 malam naik. Otot-ototnya sebenarnya aku ya. Oh betul lah. Sambil ngobrol sedikit. Oh ya, ini informasi sangat penting ya. Apa ya mas? Mundur dulu. Hai, bagi teman-teman gini. Bagi teman-teman yang mau membantu kami silahkan, ini saya lagi membutuhkan sesuatu ya. Powerbank saya kita ini rusak ya. Betul. Powerbank kita itu rusak lur. Siapa tahu ada sedulur yang mau memberikan powerbank ya yang besar. Betul sekali. Untuk kita berkemah di hutan. Mereknya apa Robo yang rusak? Vitoman lur. Yang 96.000 watt ya. Harganya lumayan ya. Lumayan. 5 jutaan ya. Ya seperti itu.
Mas Bobo trik lah. Saya nggak trik lur. Emang kita membutuhkan itu ya, siapa tahu ada sedulur yang mau membelikannya ya. Iya. Enggak ya nggak apa-apa, nanti kita ngumpulin beli sendiri. Di depannya ya. Ya mana sini. Allahu Akbar. Itu enggak? Aduh, aku buatnya. Segini. Nah, kalau aku tidak benar. Mungkin gitu saja teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya. Videonya untuk mempersingkat waktu dan untuk pemaharan al-aziz al-syam serta tasbih pemaharan tasbih al-syam monggo masih ada. Terus juga untuk kunci korunya nih, silahkan teman-teman, mungkin WA akan dibalas lagi nanti hari inilah, nanti dibalas, semuanya akan dibalas. Dan alhamdulillah juga untuk tasbih al-aziz al-syam ini tinggal beberapa yang belum sampai, enggak seperti kemarin banyak, ini sudah tinggal sedikit. Mungkin besok saya akan pulang terlebih dahulu untuk mengurusi pengirimannya ya. Seperti itu. Silakan bagi teman-teman yang mau memahakan al-aziz al-syam, monggo. Nggih. Kalau untuk kuncinya al-aziz al-syam itu sholawat adrikni dibaca 100 kali setelah habis sholat. Nggih. Didawamkan. Seperti itu lur. Monggo, nomornya nanti ada nih, al-aziz al-syam. Mungkin gitu saja, nanti kita sambung lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allahu Akbar. Nggih yang. Siap yang. Baik yang. Ya. Berarti saya sama yang di bawah ini ke alam lain yang. Oke, siap yang. Pegang ya. Allah Akbar. Ya. Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. Ambil kemana ini? Nggak tahu ini mah kita. Allah Akbar. Ini. Kalau anak pakai label. Kita belum tahu jalan arahnya kemana. Ya. Tapi indah banget lur, sumpah. Ini indah banget ya. Ya, gantian. Saya bawa tas ini. Saya bawa tas saya ini, gantian aku capek. Allah Akbar.
Subhanallah. Indah banget ini lur, sumpah lur. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nih ada depan. Nah, terus jalan. Jauh yang masih jauh. Enggak, situ bawah pohon aja. Jalan ya, di bawah pohon. Nah. Mana? Ini yang Sini saja. Nah. Dia mendekat. Situ di depan kok malah mendekat ke sini. itu. Lihat pemandangannya. Biarkan saja, mau pemandangan seperti apa ya. Begini ya. Kalian sekarang sedang dalam pertengahan perjalanan kalian. Paham? Ya. Apa yang kalian sudah maknai tentang Bismillahirrahmanirrahim, Arya? Bismillah itu bukan sekedar ucapan, Ya, terus tetapi apa namanya, jalan untuk menuju kita lebih dekat lagi sama Gusti Allah. Yang ya benar. Dengarkan cucu-cucu saya, dengarkan Arya. Bismillahirrahmanirrahim adalah kunci dari segala sesuatu. Ia adalah gerbang yang menghubungkan antara fana dan yang kekal, antara makhluk dan halik, antara yang terjangkau oleh akal dan yang hanya bisa dirasakan oleh hati. Barang siapa yang memahami makna dengan benar, maka ia telah berjalan di jalan makrifat menuju hakikat yang sejati. Ya, dengarkan saya, cucu saya. Ngaji bismillah lagi nih. Sebelum kalian nanti diutus oleh saya untuk menemui beliau, guru saya. Ketahuilah cucu-cucuku, bahwa dalam setiap huruf, dalam setiap tarikan nafas ketika engkau melafazkannya, ada sir atau ada rahasia yang hanya dapat dibuka oleh mereka yang hatinya bersih dari kesombongan dan dunia. Bismillah bukan sekadar lafaz pembuka. Ia adalah ketundukan total seorang hamba di hadapan Rabb-nya. Maka renungkanlah cucu-cucu saya, mengapa Allah memulai setiap wahyu dengan kalimat ini? Karena segala sesuatu yang tidak dimulai dengan menyebut namanya akan kehilangan berkah dan maknanya. Bismillah adalah perjalanan
bukan sekadar bacaan. Ia adalah perjalanan rohani yang membawa seorang hamba dari dunia kasat mata menuju dunia yang lebih halus dan lebih tinggi. Ia mengajarkan kita untuk lepas keterikatan kepada diri sendiri. Karena dalam bismillah kalian menyerahkan segala urusan kepada Allah semata. Bukankah bismillah mengandung makna bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi dengan isinya? Maka barang siapa yang mengucapkannya dengan hati yang pasrah, ia telah melepaskan ego dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Arya, Iya. dengarkanlah cucu-cucuku. Tahukah kalian bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukanlah sekedar sifat, melainkan cermin kasih sayang ilahi yang meliputi segala sesuatu. Ar-Rahman adalah kasih yang diberikan tanpa membeda-bedakan bahkan mereka yang kufur sekalipun. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih yang khusus hanya diberikan kepada mereka yang beriman dan dekat kepadanya. Maria, cucu saya, cucuku, janganlah sekedar mengucapkannya dengan lisan. Bismillah harus meresap ke dalam hati dan amal perbuatan. Engkau harus hidup dalam naungan bismillah. Jika engkau benar-benar memahami maknanya, engkau tidak akan berani berbuat sesuatu yang sia-sia. Karena engkau tahu bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan menyebut nama Allah bismillah harus dilakukan dan niat suci. Bagaimana mungkin engkau menyebut namanya tapi hati masih dipenuhi dengan keinginan duniawi yang hina? Bagaimana mungkin engkau memulai sesuatu dengan bismillah tetapi tujuan akhirnya bukan Allah? Apa ya? Maaf. Maaf ya, perjalanan kalian masih panjang. Namun ingatlah, jangan pernah mengucapkan bismillah dengan lalai. Ya Arya. Bismillahirrahmanirrahim bukan sekadar bacaan di bibir. Ia adalah kunci pembuka segala hakikat, jembatan menuju lautan makrifat. Arya. Dan kunci pembuka segala hakikat. Dengan benteng yang melindungi dari kegelapan syahwat. Setiap kali engkau menyebutnya, engkau sejatinya mengetuk pintu langit, meminta izin kepada sang pemilik semesta agar segala urusan kalian berjalan dalam ridhonya. Arya, bismillah juga gerbang menuju Allah. Banyak yang membaca bismillah tapi sedikit yang benar-benar memasukinya. Mereka mengira sekedar melafazkan sudah cukup, padahal di balik setiap hurufnya terdapat lautan hikmah yang hanya bisa direnangi oleh hati yang bersih. Kalian tahu cucu-cucuku mengapa bismillah harus diucapkan di setiap permulaan? Karena tanpa menyebut namanya segala sesuatu akan hampa makna. Ia akan menjadi seperti tanah kering yang kehilangan hujan, seperti malam pekat yang tak melihat fajar. Barang siapa yang mengawali sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka ia sedang berjalan di atas cahaya. Tapi barang siapa yang melupakannya, maka ia melangkah dalam kesia-siaan. Cucuku, dengarkanlah dan perhatikan. Ya. Dalam perjalanan menuju Allah ada 4 tingkatan yang harus ditempuh. Yang pertama apa ya? Syari. Ya. Syariat adalah tahap pertama dalam tingkatan ini. Bismillah adalah ucapan yang diwajibkan dalam ibadah dan amal perbuatan. Ia menjadi pelengkap sholat, berlindung dari segala kejahatan, perisai dari segala mara bahaya. Yang kedua tarekat.
seorang hamba mencapai pemahaman yang lebih dalam, Ia Pak Arya, ia akan menyadari bahwa menyebut nama Allah bukanlah sekedar ritual, melainkan penghambaan sejati, mulai menundukkan hawa nafsunya di bawah kekuasaan asmanya. Yang ketiga, Hakikat. Di sini seorang hamba mencapai pemahaman yang lebih dalam. Ia tidak menyebut bismillah, tetapi hidup di dalamnya. Ia melihat bahwa segala sesuatu, dari daun yang gugur hingga binatang yang beredar atau bintang yang beredar, semuanya bergerak dengan nama Allah. Disitulah Probo sudah mencapai hakikat. Probo sudah menyadari bahwasanya setiap langkahnya adalah langkah yang ditunjukkan oleh Allah. Dan yang keempat, ini adalah puncak tertinggi. Pada tingkatan ini seorang hamba tak lagi memisahkan dirinya dari asma Allah. Ia melebur dalam kasih sayangnya hingga segala tindakannya bukan lagi kehendak dirinya, melainkan kehendak Allah yang mengalir dalam jiwanya, yang disebut makhrih. Nah, cucuku, dengarkan. Pernahkah kalian merenung mengapa lidah ini terasa ringan saat melafazkan bismillah? Pernah nggak, Arya? Tidak pernah. Karena sejati lafaz ini mengandung cahaya yang telah tertanam dalam fitrah setiap insan. Bahkan ruh manusia sebelumnya dilahirkan telah bersaksi akan kebesaran Allah dengan namanya. Bismillah bukan hanya sekedar ucapan, tetapi ia adalah kunci segala urusan. Maka janganlah kalian tergesa-gesa mengucapkannya. Resapkan dalam hatimu, hayati dalam dadamu, dan rasakan dalam setiap hembusan nafas kalian. Karena ketika kalian mengucapkannya dengan kesadaran penuh, maka engkau telah melepas dirimu dari ketergantungan dunia dan bersandar sepenuhnya pada Allah. Namun ya, ingatlah cucuku, bismillah terdapat dua sifat agung Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, kalian sudah memahami sedikit dari lautan makna bismillah. Tapi ingat, ilmu ini tidak hanya untuk dihafalkan, melainkan untuk diamalkan. Karena ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, dan amal tanpa keikhlasan ibarat awan tanpa hujan. Jadikan bismillah sebagai pakaian rohmu, sebagai udara yang engkau hirup, sebagai cahaya yang menerangi jalan kalian. Dengan itu insya Allah engkau akan sampai kepada tujuan hakiki. Perumpamaan dengan Robmu dalam keadaan hati yang tenang itu diibaratkan kau telah memenuhi ruhmu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa perjalanan ini adalah perjalanan penuh makna. Yang selalu saya katakan adalah bismillah. Karena perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang yang harus kalian lewati. Ya, paham. Saya juga mau manggil Pak Sony nih. Pak Sony, sini. Apa-apa. Masuk ke jasad Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda. Duduk. Ada apa? Saya akan mengutusmu. Jawab. Mengutus kemana, Kakanda? Saya perintahkan engkau untuk mengawal perjalanan Probo. Tanggalkan semua perjalanan yang sedang engkau emban. Tentunya kau lebih tahu mana yang lebih penting.
untuk kepentingan umat. Saya memahami akan hal itu, Kakanda. Baiklah. Jangan main-main tapok cangkapnya kamu. Tidak. Saya pasti siap, Kakanda. Nanti saya akan mempersiapkan semua. Ya, karena sejatinya urusan umat itu lebihlah penting. Karena sejatinya kau sudah tahu amanah apa yang sudah turun kepada kita. Jangan ngurusin urusan yang ngecek-ngecek saja. Baik, Kakanda. Baik, Insya Allah. jangan baik-baik saja, keblak dasnya kamu. Ya, mohon maaf. Ya, Bas. Siap, Kakanda. Tempeleng das kamu nanti kamu nangis. Ya sudah, karena kamu adik tersayang saya, tanggalkan semua. Baik. Karena yang akan dihadapi para manusia yang sudah diberikan amanah atau yang sudah diutus akan berhadapan dengan wazir Nabi Sulaiman alaihissalam yang bernama siapa? As Sayyid As Sayyid siapa, Kakanda? Aswad atau Nama Sayyid itu Abdul banyak. Aswad. Baik, Sudah, saya akan langsung mempersiapkan, Kakanda. baiklah. Baiklah, saya undur diri, Kakanda. Dampingi sebentar. Bagaimana? Dampingilah Probo. Kau ikut denganku. Kita akan naik di atas puncak atas sana. Baiklah. Temuilah beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, dengarkan. Kau tahu sini? Kau tahu di ujung sana itu ada gunung. Gunung itu adalah puncak. Di sana ada beliau yang harus kalian temui. Siapa yang Cukup kau ucapkan bismillah bersama Probo. Dengar Probo? Iya, yang siap yang saya dengar yang temuilah beliau. Beliau mau berbicara sesuatu terhadap kalian. Yang siap yang berkaslah. Baik yang cukup bismillah yang tinggal nurut. Yang ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disuruh ke situ. Ke situ gimana ya? Suruh ke sini, Mas. Nih. Suruh. Disuruh. Ya ke sana terus gimana? Suruh ngucap. Bismillah. Ya coba ya. Kalau orang lupa tuing bismillahirrahmanirrahim gitu kalau hilang. Coba ya coba itu gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ke sana gitu ya. Jauh banget itu loh. Ke sana loh. Coba bismillah. Pakai bismillah. Ya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ngajarinnya begitu. Ya nggak mungkin.
Apa coba ucapan Bang Adimin? Bismillah itu diucapkan dengan penuh makna dan jiwa ya. Paham? Ya coba ya. Bismillah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sini. Begini ya, pegangan saya. Pegangan saya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Tawa kalau ya udah masuk. Kaf, ha, ya, min, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Saya merasakan sesuatu ya. Allah. Saya mau manggil beliau dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda, aku telah menunggu. Engkau datang untuk mencari mustika Bismillah, bukan? Tapi, apakah kau sudah memahami apa sebenarnya yang kau cari? Bismillah bukan sekedar lafaz, bukan sekedar pembuka dalam doa dan amalan. Ia adalah kunci segala sesuatu. Jika engkau benar-benar memahami hakikatnya, maka kau tidak hanya membuka pintu-pintu dunia, tetapi juga membuka hijab antara dirimu dengan Tuhanmu. Nggih ya. Bismillah memiliki 3 tingkat pemahaman. Yang pertama adalah pemahaman syariat. Yang kedua adalah pemahaman hakikat. Dan yang ketiga adalah pemahaman makrifat. Banyak orang berhenti di tingkat syariat. Sedikit yang mencapai hakikat. Dan hanya segelintir yang sampai kepada makrifat. Dalam syariat, Bismillah adalah segala sesuatu. Dalam hakikat, Bismillah adalah wujud dari kasih sayangnya. Tetapi dalam makrifat, Bismillah adalah kesadaran bahwa segala sesuatu tidak ada kecuali karena Dia. Engkau bukan sekedar mengucapkannya, tetapi engkau harus tenggelam di dalamnya. Nggih ya. Ketika engkau mengucap Bismillah, apakah engkau benar-benar sadar bahwa yang bertindak bukan dirimu, tetapi Allah? Apakah engkau benar-benar memahami bahwa setiap langkahmu bukanlah langkahmu sendiri, tetapi langkah
yang telah ditetapkan olehnya. Di dalam Pi ada ketergantungan mutlak kepadanya. Di dalam Is ada pemahaman bahwa segala nama dan sifat berasal darinya. Di dalam Allah ada kesadaran bahwa hanya Dia yang wujud. Dan di dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim ada pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, baik manis maupun pahit, adalah karena kasih sayangnya. Wahai anak muda, banyak orang membaca Bismillah, tetapi sedikit yang hidup di dalamnya. Jika engkau benar-benar memahami maknanya, maka engkau akan menyadari bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas isinya. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Tidak. Setiap nafasmu, setiap detik hidupmu adalah bagian dari rahasia besar yang telah ditetapkan sejak azali. Maka, wahai anak muda, jika engkau ingin menemukan mustika Bismillah, jangan mencarinya di luar. Carilah di dalam dirimu. Carilah di dalam kesadaran bahwa tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau mengucap Bismillah dengan kesadaran makrifat, maka seisi langit dan bumi akan tunduk kepadamu. Karena engkau tidak lagi bertindak dengan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan kekuatan yang maha tinggi. Itulah rahasia sejati dari mustika Bismillah. Renungkanlah apa yang telah aku sampaikan, karena perjalananku baru saja dimulai. Aku akan menjelaskan sedikit mengenai awal penciptaan makhluk. Maka dengarkanlah dengan hati yang bersih, bukan sekedar dengan telinga. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum waktu tercipta, sebelum langit dan bumi terhampar, hanya ada Zat yang Maha Ada. Tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada bentuk, tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada kegelapan. Yang ada hanyalah wujud mutlak, tanpa batas, tanpa awal, tanpa akhir. Ia berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun, sebab segala sesuatu berasal darinya. Ketika datang kehendaknya untuk menciptakan, maka Allah berfirman, "Kun, jadilah." Dan seketika itu, dari wujud yang tiada terbatas, terpancar Nur Muhammad, cahaya pertama yang menjadi asal segala sesuatu. Nur ini bukanlah sekedar cahaya dalam pemahaman duniawi, melainkan cahaya hakikat, esensi dari ilmu, kasih sayang, dan kehendaknya. Dari Nur Muhammad inilah segala sesuatu tercipta. Cahaya ini memancar, membentuk segala yang ada di langit dan bumi. Dari cahaya ini diciptakan para malaikat, diciptakan para arasyik, diciptakan kursi, diciptakan lauhul mahfud, dan diciptakan kalam. Kalam pun mulai menulis, dan yang pertama kali ia tulis adalah nama Allah, yang segala ketetapan yang akan terjadi hingga akhir zaman. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia mengambil setetes cahaya dari Nur Muhammad, lalu mencampurkannya dengan tanah yang paling halus dan suci,
Dari tanah itulah diciptakan Adam, leluhur seluruh manusia. Allah meniupkan ruh ke dalamnya, ruh yang berasal darinya. Maka dalam diri Adam terdapat dua unsur. Unsur tanah yang rendah dan unsur ruh yang tinggi. Itulah sebabnya manusia selalu berada dalam pergulatan antara dua sifat. Sifat kebendaan yang membawanya ke bawah dan sifat ketuhanan yang mengangkatnya ke atas. Wahai anak muda, kau harus memahami bahwa manusia tidak diciptakan sia-sia. Allah telah menetapkan tujuan penciptaan manusia dalam firman-Nya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tetapi, tahukah engkau bahwa ibadah bukanlah sekadar solat dan puasa. Sesungguhnya ibadah adalah kesadaran penuh bahwa engkau tidak memiliki wujud selain karenanya. Ketika manusia dilahirkan ke dunia, ia dibekali dengan dua jalan-jalan kebaikan dan jalan keburukan. Namun, kebanyakan manusia terhijab oleh dunia, oleh nafsu, oleh keakuan. Mereka lupa dari mana mereka berasal, lupa untuk apa mereka diciptakan, lupa bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Ketahuilah, anak muda, bahwa perjalanan manusia adalah perjalanan menuju kembali kepadanya. Dari nur, manusia diciptakan. Di dunia, ia diuji. Dan akhirnya, ia akan kembali kepada nur itu untuk bersatu kembali dengan asalnya. Mengenai mustika bismillah dan kunci rahasia. Ketahuilah, mustika bismillah bukan sekadar benda. Ia adalah kunci kesadaran. Jika engkau menemukannya, maka engkau akan memahami rahasia kun fayakun. Bagaimana kehendak Allah bekerja dalam setiap ciptaan. Mustika itu menyimpan kekuatan besar, tetapi hanya bisa digunakan oleh mereka yang benar-benar telah menyerahkan dirinya kepada Allah secara total. Sebab mustika itu bukan untuk mereka yang masih terikat oleh dunia. Jika engkau benar-benar ingin menemukannya, maka engkau harus lebih dahulu menemukan dirimu sendiri. Sebab di dalam dirimu tersembunyi rahasia terbesar yang tidak bisa kau temukan di luar sana. Allah berfirman, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, dan aku ingin dikenal. Maka aku menciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Maka pencarianmu atas mustika bismillah adalah pencarian untuk mengenalnya. Perjalananmu masih panjang, anak muda. Kau akan diuji. Engkau akan menghadapi kegelapan yang ingin menutupi cahaya itu. Ataupun cahaya ini. Tetapi jangan gentar. Sebab jika engkau berjalan dalam namanya, maka engkau tidak akan pernah sendirian. Renungkanlah apa yang saya sampaikan. Jika engkau siap, esok fajar akan membawamu ke perjalanan selanjutnya. Wahai anak muda, tugas yang engkau emban bukanlah tugas ringan. Ia lebih berat dari gunung, lebih luas dari lautan, dan lebih tajam dari pedang yang mengiris daging. Engkau telah dipilih untuk mengemban amanah besar,
Bukan karena kekuatanmu, bukan karena ilmumu, tapi karena hatimu yang bersedia memikul beban ini. Maka dengarkan baik-baik. Pesan ini adalah pesan rahasia yang akan menjadi bekalmu dalam perjalanan. Dan tugasmu, kau temuilah Al-Namir Al-Hakim. Engkau harus mencari. Beliau pergilah ke perbatasan antara dunia nyata dan gaib. Berjalanlah di antara kabut yang mencatat alam manusia dan alam mereka. Katakan padanya bahwa dunia telah berubah, keseimbangan adalah terguncang, dan waktu yang telah diramalkan para leluhur kini telah tiba. Katakan kepadanya bahwa aku memanggilnya untuk kembali ke dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para penguasa di zaman dahulu. Ingatlah, dia bukan raja sembarangan. Ia adalah pemimpin dari mereka yang menjaga hukum keseimbangan. Tapi ingat, tidak sembarang orang bisa bertemu dengannya. Lanjutkanlah perjalananmu. Temuilah. Kau harus bisa meyakinkan dia. Kau harus bisa membawa hati yang bersih dari keraguan, kesetiaan kepada cahaya kebenaran, kemampuan menahan ujian dari alam gaib. Ingatlah, sekarang pergilah. Perjalananmu tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk yang masih setia kepada cahaya. Jangan takut, jangan ragu, karena engkau tidak berjalan sendirian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kita pulang ya. Allahu Akbar, kita harus menemui Al-Hakim ya. Pulang. Sudah atas pucuk. Oke. Pegang saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kalian aku teman salah semacam. Allahu Akbar.